Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Di video kali ini saya akan menceritakan beberapa hal secara detail mengenai apa saja sih tempat atau tokoh-tokoh yang memiliki sisi historis yang ada di Nagari Sumanik ini. Nah, ikuti terus ya perjalanan kami. Saat ini saya sedang berada di nama kampung kecilnya di Sumanik itu adalah Simpang Congkong. Mulai kita masuk dari atas tadi. Saat ini saya sedang berjalan ke bawah. Sebelumnya di video sebelumnya kita sudah pernah ada juga ya teman-teman membahas mengenai pemandian Batang Barayo. Nah, kebetulan di sekitaran tempat pemandian ini itu juga ada tempat-tempat bersejarah atau situs cagar budaya yang nantinya akan kita bisa lihat secara dekat ya teman-teman. Suasana pemandian Batang Barayo pada siang hari ini berbeda ya teman-teman jika dibandingkan pada sore hari, karena seperti yang diketahui kebanyakan dari penduduk Nagari Sumanik ini itu berprofesi sebagai petani, sehingga pada siang hari mereka bekerja, dan yang biasanya di surau ini adalah anak-anak yang mengaji. Namun karena hari masih siang, tentu saja mereka sudah melakukan kegiatan sekolah atau sedang beristirahat di rumah. Menurut informasi dari penduduk setempat, di sekitar pemandian Batang Barayo ada sebuah tempat keramat yang letaknya di sekitar sini. Dulunya tempat ini dijadikan sebagai acuan atau sebagai petanda jika ada terjadi sesuatu musibah, maka tempat ini akan mengeluarkan bunyi. Kemudian akan juga terdengar bunyi tersebut di atas perbukitan, dan ada satu lagi di nama tempatnya itu Desa Sitopuang. Kita coba lihat lagi secara dekat untuk pemandian Batang Barayo. Karena masih siang, tentu saja tidak ada yang mandi. Nah, itu tempat pemandian laki-laki. Selain itu, di Nagari Sumanik ini juga ada, apalagi khususnya di sekitar tempat ini, itu juga ada salah seorang 3 haji yang pada awal abad ke-19 itu sangat berperan dalam mengembangkan ajaran agama Islam, yaitunya Haji Sumanik. Saat ini kita sedang menuju ke sana ya teman-teman. Belakang ini sebuah situs makam Haji Sumanik. Akhirnya kita sampai juga di pemakaman Haji Sumanik yang saya maksud tadi ya teman-teman. Untuk kondisi sekitar pemakaman. Assalamualaikum. Nah, kita bisa lihat lebih dekat untuk pemakaman Haji Sumanik. Mungkin teman-teman sebagian belum tahu ya siapakah itu Haji Sumanik. Di sini saya bisa bantu jelaskan sedikit. Haji Sumanik merupakan salah satu dari 3 orang haji pada awal abad ke-19. Dulunya itu
Tiga orang haji ini adalah Haji Piobang, Haji Sumanik, dan Haji Miskin. Mereka diutus, mereka melanjutkan pendidikan agama itu ke Mesir. Kemudian mereka belajar agama di sana serta mengembangkan agama tersebut di negari Minangkabau. Saat itu banyak sih pada zaman dulunya itu Datuan Kunarence juga berteman dengan tiga haji ini. Nah, kemudian setelah tutup usia, maka Haji Sumanik dimakamkan di negari Sumanik. Dan kenapa tiga haji tersebut, Haji Piobang, Haji Sumanik, dan Haji Miskin itu di negari Minangkabau mengembangkan ajaran agama Islam yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya? Hal itu disebabkan karena pada zaman itu masyarakat Minangkabau masih banyak melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama, seperti melakukan banyak maksiat, kemudian penyambungan ayam, aksi minuman keras. Nah, sehingga mereka yang sudah mengenyam pendidikan yang jauh lebih baik di Arab dipercayakan untuk bisa memperbaiki apa-apa yang selama ini menyimpang di masyarakat di negari Minangkabau pada saat itu. Nah, kebetulan salah satu di antaranya yaitu Haji Sumanik. Lahan yang berada di hadapan saya saat ini, kabarnya informasi dari masyarakat sekitar itu adalah sebuah tapak bekas berdirinya sebuah surau atau yang biasa disebut dengan langgar ya. Itu bernama Surau Botuang. Surau Botuang. Kemudian yang di sebelah sana juga ada dulu dibangun sebuah surau juga. Ini juga informasi dari masyarakat setempat, itu bernama Surau Macang. Nah, dan kabarnya juga nih menurut penduduk setempat, di dalam ini juga ada sebuah pemakaman dari seorang ulama. Pemakaman dari seorang ulama atau Datu Angku kalau bahasa Minangnya, namanya Datu Angku Semangat. Oh ya, sehari-hari dia menyiarkan agama Islam pada masanya. Pada nisannya masih tertulis itu untuk wafatnya di tahun 1911, Angku Semangat. Pada masa dulunya itu banyak sekali surau-surau atau musola itu dibangun ya teman-teman. Hanya karena usianya sudah tua, kemudian bangunan tersebut dirubuhkan. Nah, surau-surau itu bagi orang tua atau nenek mama itu adalah tempat untuk mendidik anak kemenakannya mengenai agama seperti ngaji dan sholat, kemudian tentang adat istiadat, dan juga sebagai tempat untuk basile. Jarak antara surau satu dan surau yang lainnya itu tidak terlalu jauh teman-teman. Jadi tempat tersebut dijadikan oleh anak kemenakan sebagai tempat untuk menimba ilmu, baik itu agama maupun adat istiadat. Jadi dari seringnya bertemu di musola, sehingga rasa persaudaraan pada masa itu sangat kuat, kemudian intensitas kedekatan emosionalnya juga semakin kuat. Di sini juga ada surau Macang juga teman-teman. Nah, hanya saja karena sudah within, here we go, but
Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Akan menuju ke sawah. Kebetulan saat ini orang sedang panen, jadi kita sekalian melihat kondisi orang yang lagi panen ya. Ya, ada ikan mati. Nggak tahu nih kenapa. Ikan bawel namanya, ikan bawal. Airnya tidak begitu dalam. Maksud indah tuh dari situ mentena tibuna situ. Ini sebuah mountain, guys. Pas banget nih kedatangan kita pada saat para petani ini sedang istirahat makan siang, teman-teman. Sedang melepas penat ya Pak? Sedang istirahat panen. Makan siang. Oh, kolak pisang Pak. Kolak labu. Dari sini kita bisa menyaksikan keceriaan para petani yang sedang memanen padi. Di mana padi di sini tuh dipanen 3 kali dalam setahun ya. Tadi bawa darah kok. Jadi alat ini namanya tongkang ya teman-teman, atau biasa kalau kami di sini menyebutnya itu alat untuk menongkang. Itu fungsinya untuk merontokkan gabah dari batang padi. Nah, alat ini masih sangat tradisional ya teman-teman, sehingga dia memiliki keunggulan pastinya daripada menggunakan mesin. Yuk kita gabung dengan teman-teman yang lagi istirahat siang. Wah, ini dari Ko. Masuk TV. Kakek sama Ande. Apa? Dia senyum. 1, 2, 3. Masuk TV. John. Amir. Manis ya. John. Beginilah cara petani ini untuk merontokkan gabah dari batang padinya teman-teman. Nanti jika sudah banyak padinya itu biasanya dijemur di heller, kemudian setelah itu akan ditumbuk juga di heller sehingga menjadi keras. Wah, enggak kotor kok lagi bersih. Gua kan lagi enggak kerja hari ini. Lagi libur ya? Gabung gambar Ande Padi sebelum ditongkang terlebih dahulu kita sabit ya teman-teman. Istilahnya itu dipotong dulu, kemudian kita kumpulkan. Nah, seperti ini pengerjaannya teman-teman. Dan dipastikan untuk tanah pada saat kita memanen tuh kering,
dikeringkan karena biar memudahkan agar padi tersebut dipanen. Cuaca panas, ada es timun. Nah, duduk sini, duduk biar pon. Mantap bro. Nah, ambil dulu bro. Nah, balak saja. Beginilah rutinitas para petani pada saat memanen padi, teman-teman. Nah, setelah itu hasil dari jerami akan dibakar seperti ini yang kita lihat di depan. Ini adalah hasil jerami bekas dari memanen. Ini adalah bendungan. Ini bendungan air yang ada di Sumanik. Fungsinya itu sebagai tempat penampung air, untuk air sawah ya, apabila ada sawah yang kering. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas dari air yang ada di bendungan ini. Hari sudah semakin terik, sudah saatnya pula saya kembali pulang, teman-teman. Ikuti terus video saya selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan hidupkan juga notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.